Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada beberapa permohonan doa. Kita berdoa untuk Ibu Marini di Sukabumi yang saat ini mengalami saraf kejepit dan masih sindrom piriformis sehingga sulit untuk duduk dan berdiri. HP, leukosit, dan trombosit juga mengalami gangguan. Kita berdoa supaya Bapak Yahweh memberikan pemulihan. Kemudian yang kedua yaitu Karisa, cucunya Ci Betty Arifin yang saat ini kena demam berdarah di Rumah Sakit Tangerang. Kita akan berdoa untuk dua saudara kita, Ibu Marini dan Karisa. Mari kita doa sejenak, saudara. Kami tunduk kepala di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Kami meminta pertolongan-Mu untuk kedua kekasih-Mu, yaitu Ibu Marini yang ada di Sukabumi, yang saat ini mengalami syaraf kejepit dan sedang mengalami sindrom piriformis, sehingga dia sulit duduk dan sulit untuk berdiri. Begitu juga dengan HP, leukosit, dan trombosit yang mengalami gangguan. Kami mohon Bapa berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Begitu juga dengan Karisa, cucunya Ci Betty Arifin yang saat ini terkena demam berdarah di Rumah Sakit Tangerang. Kami sekalipun memiliki jarak yang cukup jauh, tetapi kami tahu di dunia alam roh tidak ada jarak sama sekali. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu kami sehati. Kami menolak dan mematahkan segala kuasa sakit penyakit. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach aku singkirkan dengan iman. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah Engkau memberikan kesembuhan secara sempurna untuk kedua kekasih-Mu ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami pasrahkan mereka di dalam tangan penyembuh-Mu yang ajaib. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, pagi ini saya juga akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Zem bersama dengan istri yaitu Ibu Sofia dari Biak. Bisa berdiri? Bisa ya, berdiri kasih salam saudara-saudara. Ya, kasih salam yang ada di kiri kanannya. Haleluya. Oke. Selamat bergabung, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik, saudara-saudara, sebelum saya memulai, ini ada usulan dari para netizen khusus untuk saudara-saudara yang ibadahnya streaming. Diusulkan agar saat beribadah untuk tidak chatting satu dengan yang lain. Karena kemarin saya diberitahu supaya saya bisa menasehati, ya namanya juga ibadah kita ini kan terbuka ya Bapak Ibu, semua orang bisa masuk. Jadi ada orang-orang yang tentu tidak seiman dengan kita, yang tiba-tiba jerundul masuk ibadah, ya, tapi mengganggu di situ. Dia bikin status ucapan-ucapan yang memancing untuk terjadinya pertengkaran. Sehingga dilayani terus-menerus akhirnya saudara
tidak bisa ibadah dengan khusyuk. Ya, apalagi saudara kan ibadahnya di rumah. Jadi saya berharap kalau ada orang yang nyinyir, ya biarkan saja, karena mereka bukan jemaat yang baik, tentu saja. Ya Bapak Ibu, khususnya untuk mereka semua yang saat ini sedang streaming ikut kita, ya. Ini anunya di mana ya? Oh lah ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai. Sekali lagi saya mohon kepada saudara yang ada di rumah, di berbagai belahan dunia manapun, supaya bisa tenang, karena dikatakan netizen yang lain merasa terganggu ketika ribut bertengkar di acara ibadah. Menurut saudara saya ngomong begini benar nggak ya? Supaya ibadah saudara ini bisa khusyuk, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara sudah tidak bisa ibadah di tempat ini karena mungkin jauh, ya. Kita ini yang ngikutin kita ada yang jemaat dari Alaska loh saudara. Jauh sekali ya, di ujung sono. Oke, baik, kita mulai. Nah, saat ini seperti biasa ada dua kesaksian yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Natalia Nanda Eka Dewi. Saya bacakan. Shalom Pak Lukas, saya mau bersaksi. Saya Natalia Nanda Eka Dewi, anak dari Bapak Daud Juwono, telah menyelesaikan S1 di Undip dengan predikat summa cum laude dan sudah dinyatakan diterima S2 di Universitas Indonesia. Puji Bapak Yahweh, berkat dari doa Law of Attraction yang sudah saya lakukan, saya bisa memuliakan nama Bapak Yahweh. Nah ini saya tunjukkan saat dia diterima di Universitas Indonesia. Ini ya, Natalia Nanda Eka Dewi. Ini sudah resmi diterima. Anak-anak Bapak Yahweh memang pinter-pinter. Haleluya. Makanya kita harus selalu dekat kepada Bapak Yahweh, jangan lupa kita banyak belajar, minta hikmat, sehingga bisa mendapatkan predikat seperti ini. Ya, bisa mendapatkan predikat summa cum laude. Summa cum laude itu berarti perfect ya, sangat sempurna saudara. Ya, saya ucapkan selamat juga untuk Natalia Nanda Eka Dewi. Saya ucapkan selamat untuk keberhasilannya, begitu juga dengan diterimanya di Universitas Indonesia. Kita juga mendengar berita kemarin bahwa Bapak Obed Sinaga juga berhasil, saudara. Ya, ya, beri tepuk tangan, haleluya. Anak-anak Bapak Yahweh pintar-pintar, saudara. Haleluya. Nah, sekarang saya akan bacakan untuk kesaksian yang kedua. Kesaksian yang kedua ini datang dari Jessica dari Bandung. Nah, ini adalah anaknya Ibu Ika yang melayani di KPI Bandung. Saya akan bacakan. Shalom Pak Lukas, saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami. Saya punya keinginan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak awal masuk SMA. Dari awal kelas 12, saya sudah melakukan afirmasi. Nah ini kembali ke hukum loa lagi saudara ya.
Pertama, saya daftar jalur SNMPTN, namun belum diterima. Lalu saya coba daftar jalur Olimpiade dan hasilnya belum diterima juga. Saya juga mendaftar jalur UTBK, namun hasilnya belum diterima juga. Saat membuka pengumuman UTBK, saya sangat sedih karena saya merasa sudah mempersiapkan UTBK ini sejak 1 tahun yang lalu. Ditambah lagi sudah banyak teman-teman saya yang sudah mendapatkan universitas. Namun saya tidak putus asa. Saya tetap percaya bahwa Bapak Yahweh punya rencana yang baik untuk saya. Saya jadikan kegagalan yang sudah saya alami sebagai pemacu saya untuk terus belajar dan tetap percaya. Setelah itu saya mendaftar melalui jalur SIMAK UI. Jalur ini adalah jalur terakhir untuk masuk ke FKUI tahun ini. Selama mempersiapkan untuk menghadapi tes SIMAK UI, saya berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan afirmasi juga menjaga sikap hati. Puji Bapak Yahweh, saya diterima di Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Haleluya, ya boleh beri tepuk tangan. Dari kejadian ini saya menyaksikan bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan kita, asalkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan apa yang sudah menjadi bagian kita. Selanjutnya kita percayakan kepada Bapak Yahweh atas rencananya yang terbaik. Sekian kesaksian saya, kiranya kesaksian saya dapat memberkati kita semua. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Nah, itulah 2 kesaksian yang sudah saya bacakan. Kita akan kembali ke materi kita, dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Bagaimana penerangan ini, saudara? Kok ada dosa yang tidak membawa maut, tapi ada dosa juga yang membawa maut? Nah, ini kita wajib mengetahui. Untuk itu saya akan ajak Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dari berbagai negara manapun, kita buka kitab suci kita di dalam Yohanan Alef atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa kitab suci bisa menyimaknya. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18, demikianlah bunyinya. Jika seseorang melihat saudaranya berdosa, suatu dosa yang tidak menuju pada kematian, dia harus memohon dan dia akan menganugerahkan kepadanya hidup bagi mereka yang berdosa tidak menuju pada kematian. Ada dosa yang menuju pada kematian, bukan tentang hal itu aku berkata agar ia memohon. Semua ketidakadilan adalah dosa, tetapi ada dosa tidak menuju pada kematian. Kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berdosa, tetapi siapalah yang lahir dari Elohim, ia menjaga dirinya dari si jahat, dan si jahat tidak menjamahnya. Nah, ayatnya sampai di sini dulu. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar adanya dosa yang membawa kematian, dosa yang membawa maut.
tetapi ada dosa yang tidak membawa maut. Dan saya katakan, sekalipun dosa itu tidak membawa maut, tetapi yang namanya dosa pasti akan mempersulit diri sendiri. Oleh karena itu, jangan lalu kita membelintir ayat ini, sehingga kita berkata, kan dosa tidak membawa maut, lakukan aja terus, nggak masalah. Saudara akan bermasalah dan sangat sulit menjalani hidup ini. Lebih baik kita singkirkan dosa, mau itu dosa yang membawa maut ataupun tidak, dosa tetap dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari, memang ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak. Saya akan terangkan terlebih dahulu sekilas tentang apa itu dosa. Di dalam teks Ibrani, kata dosa, ya ini, yang pertama ditulis dengan kata het dalam bentuk maskulin. Kemudian bentuk feminimnya adalah khata'ah. Ini dosa atau gagal. Ya. Kemudian asam. Asham itu artinya melanggar, kekhilafan, kesalahan. Kemudian asmah, sama dengan yang di atas, melanggar, kekhilafan, dan kesalahan. Kemudian afon, itu hukuman, kedurjanaan, pelanggaran. Kemudian pesa, itu tindakan memberontak, melawan, menentang. Kemudian rasya, tidak mengindahkan perintah Tuhan, maksiat, tidak melakukan ibadah. Kemudian segagah, yaitu dosa yang tidak disengaja karena tidak berhati-hati. Nah, ini adalah konsep istilah dosa yang tertulis di dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani. Sekarang kita akan lihat di dalam teks yang berbahasa Yunani. Di sini saya kutipkan dari kitab Markos pasal 3 ayat 28. Kalau saudara melihat di sini ada kalimat bahasa Yunani. Ya. Nah, kalimat ini saya garis merah yang diterjemahkan dengan dosa itu ada dua macam, yaitu hamartemata atau hamartema, ya, dan satu lagi parabase atau parabasis. Nah, apa maksud dari dua kalimat ini, saudara, yang juga sama-sama diterjemahkan dengan kalimat dosa? Hamartemata atau hamartema, ini saya membacanya H ya, karena ini ada huruf bridging di atas ya. Jadi kalau alef itu membacanya H, karena atasnya ada huruf bridging. Jadi membacanya hamartema. Hamartema ini itu ibarat seperti orang memanah, kan sasarannya di tengah sini saudara, tetapi meleset, nggak nyampe sasaran. Nah, itulah hamartema atau yang dikenal istilahnya adalah dosa. Kemudian parabase. Parabase ini adalah ketika kita melihat ada rel kereta api, tetapi rodanya keluar dari jalur, itu disebut parabase. Begitu juga parabase ini bisa diterjemahkan saat orang sedang bermain drama. Orang kalau main drama kan pasti ada skenarionya. Tetapi ternyata dia bermain tapi di luar skenario yang ada.
Nah, itu juga bisa disebut dengan parabase. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus paham tentang hal ini. Saya akan membahas yang pertama, yaitu dosa yang membawa maut. Dosa yang membinasakan. Dosa yang membawa kematian. Tadi kan ada dosa yang tidak membawa maut dan ada dosa yang membawa maut. Jadi saya akan beritahu dosa yang membawa maut dulu ya, yang membawa maut. Jadi begini saudara-saudara. Selama ini yang sering kali kita dengar dari semua pengkhotbah, dosa itu yang membawa maut biasanya mencuri, membunuh, merampok, berzina, dan sebagainya. Betul Pak, Bapak Ibu? Nah itu sebetulnya adalah dosa dalam wujud moral antar sesama. Tetapi sangat jarang, bahkan langka, orang membahas tentang dosa di mana dia harus dipulihkan supaya tidak binasa. Yang pertama adalah dosa yang menolak Bapa Yahweh. Ini bahaya sekali, saudara. Karena dosa menolak Bapa Yahweh ini luar biasa. Karena coba, siapa di sini yang ingin masuk Shamayim? Angkat tangan. Oh semua saudara. Tapi pemiliknya Shamayim ditolak. Kira-kira bisa masuk enggak itu? Kita pakai logika saja saudara-saudara. Lawang pingin masuk ke Shamayim tapi pemiliknya ditolak, ya lucu kan? Dikasih tahu, tidak mau tahu. Nah kan repot saudara-saudara. Saya tunjukkan bukti bahwa Bapa Yahweh itu tidak mungkin membawa masuk orang yang menolak namanya. Kita baca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Namun Fir'aun berkata, ini kalimatnya sama dengan sekarang nih. Kalimatnya sama dengan orang-orang masa kini. Coba saya bacakan ya kalimatnya. Siapakah Yahweh itu? Sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Saya tanya, Fir'aun itu kenal sama Yahweh atau tidak? Bingung kan saudara? Dia tadinya tidak kenal, tapi diperkenalkan. Lah kalau dulu-dulunya memang dia kenal, wong yang membawa masuk bangsa Israel itu kan Fir'aun pada zamannya Yosef. Ya toh saudara? Berarti Fir'aun itu dulunya kenal, tapi di zaman Fir'aun itu bukan nama ya, tapi gelar. Fir'aun di zaman Moshe, wah itu mereka tidak kenal. Fir'aun itu gelar raja Mesir. Tapi Fir'aun sendiri ada namanya. Ada yang namanya Ramses, ada yang namanya Tutankhamun, macam-macam ya. Banyak sekali nama-nama, saudara. Nah, rupa-rupanya di sana dikatakan aku tidak mengenal Yahweh dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Memang Fir'aun zaman Moshe tidak mengenal Bapak Yahweh. Saya bisa maklum. Tapi Moshe sudah memperkenalkan. Bahkan bukan cuma memperkenalkan saja, tetapi Moshe menunjukkan mujizat-mujizat besar
di depan mata Firaun. Tetapi Firaun tetap tidak mau menerima. Sama bukan seperti orang-orang zaman sekarang? Aku tidak kenal Bapak Yahweh. Dulu saya juga nggak kenal. Siapa itu Bapak Yahweh? Kasihan ya saudara. Jadi gembala jemaat, jemaatnya banyak, nama Tuhannya nggak ngerti. Kasihan amat ya. Tetapi akhirnya Tuhan kasih tahu namanya adalah Yahweh. Yahweh itu nama, kalau julukannya banyak, ada Yahweh Sebaot, Yahweh El Olam, macam-macam. Yahweh Sidkenu, Yahweh Roi, ya, itu julukan bukan nama. Namanya tetap satu, yaitu Yahweh. Nah, ketika kita diberitahu tentang namanya Tuhan, apakah kita akan seperti Firaun? Firaun berkata, aku tidak mengenal. Nah, apakah dengan tidak mengenal lalu Bapak Yahweh bilang, ya sudahlah aku maafkan kamu, kasihan deh lu nggak ngerti aku. Apakah begitu? Tidak. Ketika sudah dikenalkan dan dia tidak mau tahu, maka Bapak Yahweh mengambil sikap untuk mengkeraskan hatinya, saudara. Saya punya beberapa bukti ayat bagaimana Bapak Yahweh itu mengkeraskan hati Firaun. Sekalipun ada 10 tulah, mata Firaun tetap tertutup. Sama seperti sekarang, betapa banyaknya orang yang tidak bisa terima tentang nama Yahweh, bahkan mengolok-olok dan menghina, mengatakan Yahweisme, Yahweisme. Ya, itu adalah si mulut kotor dan najis. Saya khawatir orang-orang yang macam begini hatinya dikeraskan seperti Firaun. Dengan kata lain, kalau kamu mau binasa, enggak usah tanggung-tanggung, tak jadi no kerak neraka sisan. Paham enggak Bapak Ibu? Kalau Anda tidak bisa terima, tutup mulut lebih aman. Ingat, ini yang saya katakan dosa yang membawa maut. Paham Bapak Ibu? Begitu banyak orang yang berbicara dosa, tetapi selalu masalahnya hanya berputar-putar di dosa moral. Kenapa menolak nama Bapa tidak pernah disinggung-singgung? Padahal kitab suci banyak sekali menceritakan, barang siapa memanggil nama Bapa Yahweh akan diselamatkan. Kalau begitu, kalau tidak memanggil bagaimana? Ia tidak selamat, gampang sih. Betul enggak? Kenapa pusing-pusing? Orang itu berpikir simpel, wong Tuhan itu simpel kok ngajari kita. Aku pemilik Syamayim, aku pemilik surga. Percaya aku, silahkan masuk. Tapi enggak percaya, lah kok pingin masuk? Lah enak, lu siapa? Paham enggak Bapak Ibu? Jadi sekali lagi poin yang pertama ini sangat berbahaya. Kemudian ada lagi dosa yang juga membawa maut, yaitu dosa gosip. Kira-kira ada enggak orang yang sudah memanggil nama Yahweh, sudah merasa aman, tetapi suka gosip, saudara? Banyak sekali. Dia datang ke orang, tak omongi yo, ojo ngomong sopo-sopo. Tak kasih tahu ya, jangan bicara siapa-siapa. Kamu tahu enggak kalau si A itu betul enggak kayak gitu? Nanti dia ngomong lagi, tak omongi ya. Kamu tahu enggak si A itu? Saya kasih tahu bahwa dosa menggosip itu daya penghancurnya sangat besar.
Kalau orang berzinah, hanya 2 orang daya penghancurnya. Betul nggak saudara? Tapi kalau dosa menggosip, apalagi memfitnah, itu besar sekali daya penghancurnya. Ada orang yang akan datang kepada Bapak Yahweh, dia bilang, aku tidak tertarik. Karena murid-muridnya yang ngakunya murid Bapak Yahweh juga ribut, suka gosip sana, gosip sini. Gosip itu apa sih saudara? Semakin digosok semakin sip. Itu gosip. Dan cilakanya banyak orang lebih senang mendengar gosip daripada sebuah berita kebenaran. Dan bagi saudara-saudara baik yang ada di Aleph Tau ini maupun di mana saja saudara berada, janganlah menjadi tukang gosip. Sebetulnya bagi penggosip itu adalah talenta yang hebat. Cuman salah nempatinya. Kalau penggosip ditaruh di tempat rohani jadi apa saudara? Pemberita firman, penginjil. Tak kasih tahu ya, Bapak Yahweh itu maha kuasa. Tak kasih tahu ya, mujizatnya itu luar biasa. Tak kasih tahu ya, kamu terima Bapak Yahweh, kamu selamat sampai di sorga. Tapi karena salah sasaran, yang diberitakan bukan Bapak Yahweh. Tapi kejelekan orang, pengumuman tak kasih tahu. Si A itu begini-begini. Itu kan sama saja pengumuman. Sekalipun bisik, saudara. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Dan sekali lagi saya warning. Jangan saudara anggap enteng dengan gosip. Anda punya dosa yang sangat besar karena memiliki daya penghancur yang luar biasa. Kalau saja saya melihat para penggosip, saya tidak tertarik untuk memiliki kepercayaan ini. Tapi saya tidak melihat para penggosip, tapi saya melihat kasih sempurna dari Bapak Yahweh. Tangannya yang maha sempurna, yang datang dari tempat yang maha tinggi, dia ulurkan tangannya kepada saya melalui perwujudan Yeshua HaMashiach, Sang Mesias. Sehingga saya tidak urusan, yumu gosip sampai wudelmu mencong juga saya nggak akan berubah, saudara. Saya akan tetap setia kepada Bapak Yahweh sampai saya mati. Ini baru dosa pertama ya. Dosa apa saudara yang membawa maut, membawa kematian. Sekarang yang kedua. Dosa yang membawa kematian adalah dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan. Artinya saudara membiarkan saudara terus diikat dalam dosa. Di dalam kitab Yohanan 1 atau Yohanan Aleph 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak punya dosa, kita menyesatkan diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Jadi kita semua termasuk saudara yang ada di berbagai daerah dimanapun streaming ini bisa ditangkap, tidak ada yang bisa kita sombongkan saudara. Yang pertama, kita saja sudah menjadi keturunan orang berdosa. Dan yang kedua, kita juga sering melakukan dosa-dosa. Jadi ada dosa dalam bentuk tunggal dan
dosa-dosa. Dosa dalam bentuk tunggal adalah dosa putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, di mana kita ini keturunan Adam dan Hawa. Garis keturunan dari manusia berdosa sehingga kita ini mati fisiknya, saudara. Itu tanda bahwa umur manusia sak panjang-panjangnya manusia di dalam kitab suci yang bernama Metusalah, umurnya hanya 969. Belum sampai satu harinya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini, coba kita berpikir, perbuatan apa saja yang kita pernah lakukan dan itu melukai hati Bapa. Coba saudara berdoa sendiri, buat sebuah pengakuan, Tuhan, saya melakukan dosa dan hari ini saya adakan pengakuan. Saudara mengaku dosa tidak harus melalui pendeta, nggak harus. Tidak perlu melalui manusia. Kan firman Tuhan bilang bahwa kita itu punya juru penghubung, intercession antara manusia dengan Bapa Yahweh Sang Pencipta melalui darah Yesua. Amin. Jadi kita tidak perlu atau saudara tidak perlu datang kepada saya berkata, Pak Lukas, saya berbuat dosa ya Pak, tolong saya diampuni. Kamu dosamu apa? Lalalala. Aku ampuni dosamu. Emangnya Lukas itu siapa? Berhak mengampuni orang. Iya kan? Yang berhak mengampuni adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam darah Yeshua HaMashiach. Haleluya. Jadi kalau hari ini saudara memiliki dosa-dosa yang berbahaya, dosa moral, ayo akui di hadapan Tuhan. Pernah ada seseorang pendeta yang memberitahu saya begini, kalau kita pingin dosanya bersih, permalukan setan, kamu bikin pengakuan di depan publik. Saya bilang itu sebuah kebodohan. Kebodohan turnemen, saudara. Karena firman Tuhan kan ngajari, kalau kita berdoa, kita masuk kamar, kunci pintu, berdoa, Yesua sebagai intercession, juru syafaat, kita minta ampun di situ. Amin. Bukannya kita ngumbar dosa kita di luar, berarti dosa kita dihapus. Tidak, malah jadi batu sandungan itu iya. Ikuti saja apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Itu adalah pengakuan dosa. Dan pengakuan dosa itu dilakukan tiap-tiap hari. Karena kita belajar seperti Daud. Daud katakan bahwa tiap-tiap malam aku berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, bla bla bla. Saudara bisa lihat sendiri di kitab Tehillim atau kitab Mazmur, bagaimana Daud itu selalu introspeksi diri tiap-tiap malam. Sehingga dia tetap bisa menjaga di dalam perjalanan kehidupannya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dosa yang bisa membawa maut adalah dosa yang sudah mengerti kebenaran, tetapi tetap tinggal dalam dosa, di dalam kesalahan, apalagi demi uang, berani berkamuflase mencari amannya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani, ya, pasal 10 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan.
Enggak bisa, saudara. Makanya ini penting sekali agar supaya kita jangan gampang, kalau ada pengajaran baru, jangan gampang sesat. Jangan gampang begitu. Masukkan saja di dalam hatimu. Dikaji, dipelajari. Saya pun begitu, saudara. Begitu dulu saya mendengar nama Bapak Yahweh, saya berpikir, sopo iku Bapak Yahweh? Saya baca terus traktatnya. Saya belum puas, saya datang ke Jakarta. Saya ingat pertama kali datang ke sana, saya tidak bisa langsung ketemu sama Pak Suradi. Saya harus bertemu dengan ajudannya, yaitu Pak Mulyanto. Saya ketemu, saya katakan, aku mau ketemu Pak Suradi. Saya ditemukan, saya tanya banyak, dan dia cerita panjang lebar tentang siapa itu Bapak Yahweh. Disitulah saya menjadi mantap, dan saya katakan, saya pun sudah mengerti kebenaran ini. Maka saya menyampaikan kepada jemaat. Diterima syukur, tidak masalah. Tapi faktanya, apakah nama Bapak semakin hilang? Tidak, semakin berkembang. Sekarang saya tidak ketatalan, saudara. Kalau dulu kan saya ketatalan. Sekarang juru seminar yang lebih pintar dari saya banyak sekali. Orang-orang yang memberitakan nama Bapak Yahweh. Dan setan itu tidak suka kalau nama itu disanjung. Sehingga orang bikin konten. Saudara tahu nggak, di konten itu ada judulnya apa? Lukas Sutrisno orang gila. Betul, saya orang gila. Saya tergila-gila dengan Bapak Yahweh. Ya, saya tergila-gila dengan Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Anda mengatakan saya gila, ya, saya gila. Kalau saya gila, lu mau apa? Gampang toh, kalau sama saya gampang. Lu ngomong gua gila, lu mau apa? Ya. Dalam soal iman, saya tidak bisa diintervensi. Itu prinsip yang kuat bagi saya. Saya hanya selalu berpikir, lu bunuh aja. Oh mati sekarang, mati besok, mati lusa ya sama saja kok. Pusing amat. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jangan kita begitu ada ancaman, gemeter, lari. Ngapain lari? Kita dijaga, dilindungi oleh Bapak Yahweh kok. Jadi tadi yang ketiga adalah apa? Sudah mengerti kebenaran, tetapi tetap tinggal dalam dosa. Pindah iman demi jabatan. Ada enggak? Oh banyak saudara. Pindah iman karena enggak enak dengan lingkungan. Banyak. Pindah iman karena istrinya bukan seiman. Banyak sekali. Saudara. Saya sudah pernah menerangkan bagaimana cara setan menyeret kembali. Bahkan orang yang sudah memanggil nama Bapak Yahweh saja masih diseret karena kita kagum, bukan kagum kepada kitab suci, tetapi kagum kepada orang Yahudi, sehingga orang Yahudi bilang, nama itu nggak boleh disebut, harusnya dalam nama Hashem. Saya belum pernah mendengar ada orang ngusir setan. Hai setan, dalam nama Hashem pergi kamu. Saya yakin setan akan berkata, Hashem, sopo iku? Kalau saya tahu di Alefto ada tuh Hashem Olin. Ya kan Bapak Ibu? Wong firman Tuhan katakan hodula Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu diucapkan berulang-ulang kali. Kok hanya karena orang Yahudi yang tanpa dasar kok mengatakan panggil Hashem. Ada lagi yang berargumentasi. Tapi kan nama itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Betul. Anda harus tahu apa yang disebut dengan menyebut sembarangan.
Menyebut sembarangan itu bukan berarti tidak boleh disebut. Saya ilustrasikan, dilarang membuang sampah sembarangan. Sampah boleh dibuang? Boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Misalnya buang sampah di meja makan, itu tidak boleh. Membuang sampah di kamar tidur, itu tidak boleh. Membuang sampah di ruang tamu, itu tidak boleh. Itu sembarangan gitu loh. Sama seperti memanggil nama Bapak Yahweh. Memanggil Bapak Yahweh itu tidak boleh sembarangan. Yang dimaksud sembarangan itu apa? Untuk utang. Tolong dong utangin aku dalam nama Bapak Yahweh, nanti seminggu lagi tak bayar. Padahal orang yang seperti ini selalu melotot semua, saudara. Enggak pernah janjinya digenapi. Maka saya nyebutnya soleman. Nek utang ngesol, nek bayar eman. Ya. Itu soleman namanya. Ngesol, desak terus. Giliran ditagih, lebih galak yang ditagih, saudara. Itu sembarangan. Memanggil nama Yahweh untuk dagelan, itu juga sembarangan. Tidak boleh nama Bapak Yahweh untuk dagelan. Nama Bapak Yahweh dipakai untuk berdebat, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena orang berdebat itu tidak mungkin orang bilang, ya wes aku kalah, aku tak ikut Bapak Yahweh. Belum pernah ada, saudara. Kalau orang berdebat, saya membahasakannya apa? Bertengkar pakai tema. Ayo bertengkar sama saya, yuk. Temanya apa? Itu bertengkar, itu namanya debat, saudara. Sampai di sini paham? Nama Bapak Yahweh tidak boleh diperdebatkan. Sama seperti misalnya saya kenalkan shalom, nama saya Lukas Sutrisno. Tak pelajari Lukas Sutrisno ini sopo. Kan lucu, saudara. Ya diterima-terima saja, namanya memang seperti itu kok. Ada yang berkata salah Pak, yang betul itu Jehovah misalnya. Tapi faktanya nggak ada orang yang bilang haleluya. Ya kan? Adanya haleluya. Kan jadi jelas. Nanti Yesua juga begitu. Yang benar Yahusa. Enggak, yang benar itu Yahshua. Saya bersyukur kalau bahasa Ibrani itu punya angka gematria. Sehingga dengan kita mengangkakan, kita bisa tahu nama sang juru selamat itu Yahusa, Yahosua, atau Yeshua, atau Yahshua. Bisa dilihat dengan angka gematria. Dari semua yang saya pelajari, saya menemukan yang sama dengan Bapak Yahweh adalah Yeshua. Orang mau ngomong Pak Lukas salah, saya kira sing bener. Ayo nganggone nama sopo? Yahusa, ayo ditung pakai angka gematria. Podo apa ora? Sama enggak seperti nama Bapak Yahweh? Enggak sama kan? Ya kalau enggak sama ya itu bukan nama. Wong kita kenal kata Sem Elohe yang artinya nama Tuhan, itu saja sama dengan nama Yeshua. Berarti Yeshua adalah nama Tuhan. Itu adalah yang ketiga. Dan kita perlu paham, saudara-saudara. Jangan sampai kita yang sudah paham, kita lalu meletakkan demi untuk materi. Jangan sekali-kali. Sekarang yang keempat, dosa apakah yang akan membawa kepada maut dan kebinasaan? Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kita baca ayatnya. Markus 3 ayat 29. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya, dia pantas mengalami hukuman kekal. Lukas 12 ayat 10.
Dan setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang melawan anak manusia, dia akan diampuni olehnya. Tetapi yang menghujat melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa yang dimaksud dengan menghujat, saudara? Menghujat ini saya coba untuk lihat di dalam teks Ibrani disebut dalam di kalimat hamgadeb. Hamgadeb ini artinya menghujat. Yang dimaksud menghujat itu seperti yang dikisahkan di dalam kitab Matius pasal 12 ya, ayat 22 sampai 32. Nah, di sana dikisahkan ada orang yang bisu yang disembuhkan. Orang Farisi langsung komen. Kalau zaman dulu nggak ada Facebook, jadi komennya ngomong ya. Kalau sekarang kan ada Facebook, jadi komennya di Facebook, saudara. Komennya di YouTube. Saudara. Tapi orang Farisi dia komennya bilang begini. Itu yang dilakukan oleh Yesua menyembuhkan banyak orang itu adalah dari setan. Dari Baal-Sebul, saudara. Sehingga Yesua mengatakan orang ini menghujat Roh Kudus. Dia menuduh bahwa itu perbuatan dari setan. Walaupun saya harus mengakui bahwa setan juga bisa bikin mujizat. Ahli Mesir, ahli sihirnya Mesir bisa bikin mujizat tidak? Bisa. Ketika Moshe membuat tongkat menjadi ular, ahli Mesir juga bisa bikin tongkat menjadi ular. Ketika Moshe bikin air menjadi darah, maka ahli Mesir juga bisa bikin air menjadi darah. Saya lalu mengasumsikan bahwa orang ahli sihir pun juga bisa bikin mujizat. Makanya kalau saudara yang tidak ngerti luwih apik, lebih baik diem. Jangan kita ikut-ikutan menghujat saudara. Jangan sampai kita asal ngomong, asal jeplak, tetapi ternyata kita ini tidak diampuni. Itu mengerikan sekali. Menghujat Roh Kudus adalah orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu berasal dari setan, sehingga Tuhan mengkeraskan hati seperti Bapa Yahweh lakukan kepada Fir'aun. Menolak Bapa Yahweh dengan mulut kotor dan najisnya itu juga bisa disebut dosa menghujat Tuhan. Bisa karena merasa jadi orang yang ternama, bisa juga karena gengsi, sehingga menolak kebenaran firman, dan ini sangat berbahaya sekali. Dosa penghujatan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Lalu orang tanya begini, bagaimana dengan orang yang tadinya menghujat Roh Kudus, tetapi dia sadar, dia minta ampun. Kira-kira menurut saudara Tuhan mengampuni atau tidak? Ya. Kita lihat konteksnya, saudara. Ketika Yesua berkata bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, Yesua sudah mati dan bangkit atau belum? Sudah mati dan bangkit atau belum? Belum. Tapi begitu Yesua mati dan bangkit, itu kembali keselamatan anugerah dibagikan. Artinya orang-orang yang sadar dan minta ampun sama Bapa Yahweh, dia akan mengalami pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit. Paham saudara? Kalau Yesua belum bangkit, tidak ada pengampunan.
Tapi ketika Yesua sudah bangkit, ingat ucapan Yesua tadi dalam konteks Yesua belum mati dan bangkit. Tapi begitu Yesua mati dan bangkit, keselamatan itu terbagi ke seluruh penjuru dunia ini. Tetapi tetap, kalau dia sampai hari kematiannya tidak percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka dia tetap tidak mendapat pengampunan. Oleh karena itu, hati-hati di dalam memberi komen, saudara. Kita harus sadar bahwa banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi jangan memiliki mulut kotor dan najis. Kita harus tahu bahwa kita itu masih banyak yang harus kita pelajari. Sebaiknya diam dan berdoa minta hikmat. Katakan, Tuhan, beri saya hikmat supaya saya bisa memahami akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang menghujat tetapi dia meminta ampun, Bapa Yahweh mengampuni. Sekali lagi saya katakan, ketika Yesua berkata begitu, konteksnya adalah Yesua belum mati dan belum bangkit. Sehingga kalau Yesua belum mati dan belum bangkit, tentu saja yang mengampuni siapa? Tapi begitu Yesua bangkit kembali, roh pengampunan itu menjadi milik kita semuanya. Namun demikian, hati-hatilah. Jangan sampai kita gampang menghujat Tuhan dengan berkata, ini perbuatan setan. Saya katakan tidak. Gerakan Roh Kudus sekarang ini adalah Roh Kudus sedang memulihkan nama Bapa Yahweh. Memulihkan perayaan 7 hari raya yang sudah diacak-acak oleh setan. Memulihkan segala sesuatu, termasuk memulihkan hati kita. Amin. Jadi hari ini ayo kita benahi hati kita masing-masing. Jangan gampang nyinyir, apalagi menyangkut Tuhan. Bahaya, saudara, jangan main-main. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Jadi saya pernah mendengar orang bilang begini, itu Pak Lukas itu kan cocokmologi katanya. Karena saya mengatakan nama sesembahan kita yang lama itu jumlahnya 666. Jadi Pak Lukas ini menyocok-nyocoki. Sekarang saya akui, betul saya cocokkan. Sekarang coba tolong Anda cocokkan nama Yahweh dan Yesua. Bisa berjumlah 666 atau tidak? Tidak akan. Itu sebabnya di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu katakan, barang siapa berhikmat, dia akan menghitung bilangan binatang itu, dan bilangannya adalah seorang manusia, dan jumlahnya adalah 666. Ada banyak hal, saya sudah pernah menyampaikan, serba 6, itu saya sudah pernah menyampaikan, saudara bisa lihat materi saya. Jadi sekali lagi, dosa itu berbahaya, saudara. Oleh karena itu, saya katakan, coba saya minta tolong siapa yang bisa menemukan nama Yahweh dan nama Yesua bisa ketemu 666. Cari cocok-cocoknya sana. Kalau ada yang bisa, nggak mungkin bisa, saudara. Yang cocok itu ya sesembahan kita yang lama itu. Amin. Ya. Roh Kudus itu bicara dalam hati. Tapi kalau kita menolak, bisa saja karena dipengaruhi orang, maka tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena kita menolak sampai kita mati, saudara. Batasnya sampai kita mati. Karena ini bisa menjadi semakin keras, apalagi makin benci. Sehingga orang kalau sudah menolak, Bapak Yahweh berpikir orang ini nampaknya sudah nggak bisa diselamatkan. Ya sudah, daripada kamu nanggung,
nek meh nyinyiro sampai mulutnya bengor sisan, ya, nggak usah berhenti, tak kasih kekuatan daya nyinyir yang lebih gede. Bisa nggak Tuhan katakan begitu? Bisa. Dan itu sama saja Anda sudah masuk dalam kebinasaan. Orang Yahudi menolak Yesua, tetapi dia ada pengampunan. Karena apa, saudara? Karena sekarang orang-orang Yahudi di Israel sana itu juga memanggil nama Yesua. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau Yesua mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan, pada masa itu Yesua belum bangkit. Sekarang dia sudah bangkit dan pengampunan itu dibuka lebar. Dan orang itu mau mengakui dan tentunya mau membalas dendam kepada setan. Amin. Samalah seperti saya. Saya dulu kalau disuruh sekolah paling males, saudara. Males banget. Kenapa? Karena saya lebih suka kalau jam pelajaran saya ke kantin, makan nasi telur. Itu yang saya lakukan. Tetapi setelah saya menyadari bahwa saya akan melayani pekerjaan Tuhan, maka saya sekarang justru menjadi maniak dalam belajar. Kalau saudara mau ikutin cara saya belajar, pasti kepuntal-puntal. Saya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, saya senang belajar. Karena saya tahu bahwa saya berhadapan dengan orang-orang hebat seperti saudara. Kalau saya nggak pinter, ketika saya khotbah, orang akan bilang, dihapusi Pak Lukas. Kayak. Ayo kita keluar aja, pendetanya ngapusi. Ya. Sekarang saya mau bicara apa coba? Saya mau bicara perang, ada tentara di sini. Saya mau bicara apa? Tumbuh-tumbuhan, ada insinyur pertaniannya di sini. Saya mau bicara kesehatan, ada dokternya di sini. Ayo, mau ngomong apa sekarang? Apalagi sekarang ini jemaat tidak terbatas di Aleftau, luas sampai kemana-mana, saudara. Nah itu pasti orang bisa mengkritisi. Tapi ada orang yang mengkritisi saya, nggak pernah benar khotbah saya. Mau khotbah motivasi ya salah, mau khotbah kerohanian dunia alam roh, ya salah. Nggak ada benernya wis pokoknya. Yang benar itu apa? Lukas berhenti dan murtad. Itu maunya dia begitu kali. Dan itu tidak mungkin saya lakukan. Karena saya tergila-gila dengan Bapak Yahweh. Dengan cara seperti apapun Anda menurunkan iman saya tidak akan bisa. Prinsip tetap prinsip. Pegangan saya cuma satu, paling-paling mati. Hanya itu saja. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita juga akan melihat yang berikutnya, yaitu dosa yang tidak membawa maut. Apa itu dosa yang tidak membawa maut? Saya kemarin diceritain oleh satu orang jemaat, saya nggak perlu sebut namanya ya. Jemaat ini, dia didatangi, jemaat ini seorang perempuan ya, didatangi oleh seseorang laki-laki. Dan orang laki-laki ini banyak ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu. Jemaat ini lama-lama jadi takut, saudara-saudara. Lalu saya katakan begini, kalau nanti dia sampai datang, karena dia memang datang, saudara-saudara. Dia datang, saya katakan begini, kalau nanti datang, bilang saja, kamu nggak usah kesini, nggak enak. Nanti dilihat sama orang gereja, nanti dikira saya lakukan selingkuh. Jadi lebih baik kamu pulang aja, apalagi sebentar lagi Pak Pendeta saya mau datang ke sini. Bilang aja kayak gitu. Apakah saya mau datang ke situ? Tidak, bukan?
Tapi ucapan ini itu menyelamatkan dirinya. Itulah yang disebut dosa yang tidak membawa maut. Kenapa disebut dosa? Karena salah sasaran. Panahnya nggak tepat, saudara. Karena ucapannya tidak sesuai. Kenapa? Karena saya kan memang tidak ke situ. Betul nggak? Tapi sekalipun itu disebut sebuah kesalahan atau dosa, tetapi tidak membawa maut. Di kitab suci kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ayo, saya mau tanya, ada nggak di kitab suci yang seperti itu? Ada. Saya bacakan. Di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 3 sampai 7. Dikatakan demikian. Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab. Seraya berkata, bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan wanita itu telah membawa kedua orang itu dan menyembunyikan mereka. Dan berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Dan sesungguhnya ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar. Faktanya dia pergi keluar enggak? Tidak, diumpetke sama Rahab, saudara. Aku tidak tahu kemana mereka telah pergi. Kejarlah mereka dan cepatlah, karena barangkali kamu dapat menyusul mereka. Namun dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan mereka dengan batang-batang jerami yang telah dia atur di atas atap itu. Dan orang-orang itu mencoba mendapatkan mereka di jalan ke Yordan, di jeram-jeram. Dan mereka menutup gerbang sesaat setelah para pengejar itu pergi mengejarnya. Jadi Rahab ini bicara yang sesungguhnya atau tidak? Tidak. Ini salah atau benar? Secara hukum dia salah. Kenapa? Karena enggak sama kan? Seolah-olah berbohong. Tetapi menyelamatkan nyawa. Sampai di sini paham, saudara? Namun demikian saya katakan, yang namanya salah tetap salah. Tetap kita harus berkata, Tuhan ampuni saya. Seperti cerita yang tadi, kita juga bisa berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya sedang ada dalam bahaya. Jadi Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni. Apakah orang itu nanti kalau mati masuk neraka? Ya tidak, saudara. Kira-kira saudara bisa paham enggak? Ini yang disebut dengan dosa yang tidak membawa maut. Jadi kita mesti ngerti istilah dosa itu apa. Istilah dosa itu adalah sasarannya enggak tepat. Rahab kan begitu, saudara. Dia ngomong tapi enggak tepat. Dia tadi ngomongnya sama ajudan raja, ngomongnya apa? Lari. Iya kan? Waktu kamu belum datang sih sudah lari duluan, cepat dikejar kan gitu. Padahal dia menyembunyikan di atas atap ya, di loteng saudara-saudara. Dan saudara tahu itu rumahnya Rahab itu besar ya. Itu kan sebesar apa temboknya itu. Itu luar biasa, saudara. Sehingga justru dengan kasus yang seperti itu, maka Rahab satu keluarga selamat. Nah, itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua yaitu dosa, tetap dosa. Meragukan kuasa Tuhan. Akibatnya apa? Mempraktekkan hukum Noah bisa berhasil atau tidak? Enggak bisa berhasil. Ini yang disebut dengan dosa yang tidak membawa kepada maut. Saudara, banyak yang praktek hukum Noah, tapi selalu banyak yang ngomong, kenapa ya Pak, saya sudah nulis, sudah capek-capek,
kok masih ada keraguan, nggak percaya kalau pertolongan itu pasti datang. Itu dosa atau tidak? Dosa. Tapi itu tidak membawa kepada maut, kepada kematian, kepada kebinasaan. Tetapi tetap dosa ada konsekuensi, yaitu apa? Gagal dalam mempraktekkan hukum Allah. Sekarang ini banyak yang kebingungan. Dengan kondisi seperti ini banyak sekali orang yang ketakutan. Dosa tetap dosa. Sehingga kalau ketakutan, banyak yang sampai melakukan bunuh diri. Saudara tahu di China itu banyak sekali orang-orang yang dikarantina. Dan gak tanggung-tanggung karantinanya itu di hotel yang tinggi. Dan banyak orang yang lompat mati bunuh diri di situ. Itu cukup mengerikan, saudara-saudara. Saya punya videonya. Saudara juga bisa melihat di YouTube. Bagaimana orang-orang itu sampai melompat karena saking stresnya. Dia dikurung oleh pemerintah. Oleh pemerintah komunis. Ya. Dan saya beritahu, jangan pernah kita takut dengan apapun karena Bapak Yahweh itu menjadi pelindung dan pembela hidup saudara. Haleluya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita sudah tidak perlu lagi banyak mikir yang berat-berat. Jalani hidup ini dengan mendekat kepada Bapak Yahweh. Amin. Jika ada hal-hal yang terasa tidak benar, akui segera dan minta ampun. Karena saya mendengar akan ada percobaan Great Reset selama 1 minggu di Amerika. Sekarang di Amerika itu banyak sekali orang-orang yang demo supaya Great Reset ini jangan terjadi. Saya sudah pernah menyampaikan apa itu Great Reset, saudara. Ini ya, ini no Great Reset. Mungkin saudara bertanya, apa itu Great Reset? Saya sudah pernah menerangkan, saudara masih ingat? Ya, di mana nanti seluruh jaringan internet itu akan dihentikan total. Nah ini di Amerika sedang diuji coba, akan diuji coba. Ini sedang digodok oleh mereka, saudara-saudara. Sehingga orang-orang yang sudah tahu bocoran ini, mereka lakukan demo besar-besaran. Nah ini kan tulisannya Stop Great Reset. Di mana-mana di Amerika. Mungkin saudara yang nggak ngerti akan berpikir, apa sih yang paling internet saja kok pusing amat. Ya karena kita nggak ngerti, saudara. Tapi kalau kita yang ngerti itu bahaya sekali. Ini contoh-contoh dari orang-orang yang pada demo menghentikan, meminta supaya pemerintah menghentikan Great Reset. Dan ini sedang akan diuji coba. Dan saya perlu kasih tahu saudara-saudara, ketika Great Reset ini dilakukan, apa sih dampaknya? Ini saya perlu kasih tahu supaya jangan ada orang yang ngomong, lah paling internet saja kok pusing amat sih. Ada yang seperti itu, saudara. Ya karena dia nggak ngerti bahwa dunia ini sudah semuanya ada di jaring internet. Saya ambil contoh. Ketika Great Reset terjadi, yang pertama adalah ekonomi pasti lumpuh total. Bahkan bukan lumpuh tapi stroke, saudara. Semua transaksi via internet terhenti total. Bisa nggak saudara bayangkan kalau peristiwa ini terjadi? Ngeri, saudara. Kemudian yang kedua, sistem perbankan akan berantakan total. Kemarin saya mendapatkan video dari salah satu orang, karena kami punya grup orang-orang yang tidak terima tanda bilangan.
Mereka memberitahu bagaimana orang-orang di China panik luar biasa karena mereka tidak bisa menarik rekening mereka, dibekukan total oleh pemerintah Cina. Wah rame, wah ada yang bawain, wah dilemparin, ada yang bawa sandal, bawa batu, bawa apa saja dilemparkan, saudara. Ngeri, betul-betul mengerikan. Ini kalau kita tahu, bayangin saudara punya uang 100 miliar atau 100 triliun, nggak bisa diambil saudara. Bayangin. Sementara saudara itu mungkin mau beli rumah atau mau beli apa, nggak bisa diambil. Wah pada emosi saudara, ngamuk itu. Itu orang banyak sekali ngamuk di China. Karena mereka mau narik dana mereka sendiri, duit mereka sendiri, tidak boleh. Ngeri ya saudara-saudara, dan itu pasti terjadi nanti. Buktikan aja kata-kata saya. Terus yang terjadi, yang berikutnya yaitu, bisa terjadi malapetaka, khususnya pesawat, kecuali ada pemberitahuan lebih dahulu untuk tidak terbang. Tapi tetap beresiko, karena ini sama saja dengan pemogokan dalam sektor penerbangan. Tentu penumpang akan menumpuk berada di bandara dalam kondisi panik. Bisa nggak kita mikir kalau great reset itu terjadi? Dan bukan cuman itu lagi, saudara-saudara yang sekarang mengikuti streaming dari Aleph Tau, saudara tidak akan bisa lagi mengikuti streaming. Makanya saya katakan ayo yang punya laptop, punya hard disk, sekarang hard disk kan murah. Ya, di-download semua ibadah online kita di sini. Jadi kalau misalnya terjadi great reset, saudara tetap bisa ibadah. Karena sekalipun tidak ada internet, tetapi saudara sudah menyimpan video di hard disk eksternal. Kira-kira saudara paham nggak? Karena sudah di-download. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi kalau internet ini dihentikan? Sistem pertahanan negara juga akan berantakan. Orang tidak lagi bisa ngirim berita, misalnya orang Amerika, duta besarnya ada di Indonesia. Bisa nggak dia kontak sama duta besarnya? Nggak bisa. Kondisi dunia pasti betul-betul kacau. Negara tidak ada lagi proteksi sama sekali. Mereka mau komunikasi dengan duta besarnya, tidak bisa. Saudara. Karena internet dihentikan. Yang keenam, orang yang tukang nyinyir dan bermulut kotor tidak lagi bisa berbusa-busa. Karena apa? Karena internetnya dihentikan. Mungkinkah ini terjadi untuk shock terapi buat para pembangkang yang tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu? Sehingga nanti akan diumumkan, begitu great reset sudah terjadi, muncul kembali resmi internet dengan kecepatan 100 kali lipat lebih cepat dari yang sekarang, yaitu sinyal 5G, saudara. Tetapi untuk mengaksesnya harus ada kode tersendiri. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendekatkan diri saja kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi kalau betul-betul great reset ini terjadi, ya saudara mau pakai uang apa? Makanya sekarang kan orang sudah mulai siap-siap, ada yang tandur-tandur, ya. Apa itu tandur-tandur? Nanam-nanam, begitu ya. Ada yang nanam pakai peralon, ada yang nanam kalau dia punya sawah, dia mulai ke situ semua, saudara. Coba saudara lihat media sosial di mana-mana, orang mulai ke situ. Saudara. Karena diperkirakan nanti ketika ini terjadi, saudara untuk beli makanan saja sulit. Kemarin saya lihat di salah satu mall di Amerika,
Kosong, tidak ada barang sama sekali, saudara. Saya nggak tahu. Sepi. Nggak ada barang di etalase atau di rak. No, tidak ada sama sekali. Satu roti ketinggalan aja nggak ada. Bayangin. Sudah seperti ini kondisinya. Dan saudara tentu tahu bukan? Ulahnya siapa itu? Ngerti dewe. Ya. Jadi nanti bisa saja terjadi sistem barter seperti zaman Bahola dulu. Dulu kan sistemnya begitu, nggak pakai jual beli tapi barter. Saudara. Tapi saya percaya, ini iman saya, terserah saudara percaya terserah. Tapi iman saya mengatakan, jika peristiwa ini terjadi, kita pasti sudah rapture bersama dengan Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi, ini pesan yang terakhir ya. Satukan hati saudara. Jangan ada yang bertengkar. Amin. Komunitas kita di Aleph Tau, jangan bertengkar. Amin, Bapak Ibu. Saya mengasihi saudara semua yang ada di sini. Jangan bertengkar. Jaga hatimu. Yesua sebentar lagi akan datang. Jangan sampai ketika Yesua datang ternyata hatimu dalam keadaan cacat. Saya khawatir Anda ketinggalan. Hati-hati, saudara. Apa yang harus kita lakukan yaitu saling menguatkan dan saling mendoakan. Kalau ada yang lemah, ayo dibantu, dikuatkan, didoakan. Jangan saudara, wah itu kan urusannya tukang besuk. Jangan begitu. Ya. Itu namanya orang kerja organisasi. Kita bukan organisasi tapi organisme. Satu kesatuan di dalam tubuh manusia. Kalau tangan sakit, tangan satunya bantu. Jangan tangan sakit, tangannya lo rasain lo sakit lo ya. Jangan begitu saudara. Kemudian yang berikutnya apa? Jangan gengsi. Hiduplah tulus di hadapan Tuhan. Belajarlah memandang sesama manusia dengan kacamata yang baik. Pandanglah teman-teman kita bukan dari sisi yang buruk, tapi lihatlah mereka dari sudut pandang hidup mereka yang baik. Karena sejahat-jahatnya manusia ada sisi baiknya enggak? Ada. Ya. Kasihilah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang ada di dekat kamu. Sekali waktu kelak, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tidak ada salahnya kalau saudara kumpul-kumpul keluarga. Saya itu paling senang ya. Hidup kumpul bareng-bareng itu kok saya senang saudara. Kenapa di kehilat kita suka ada bepergian, pergi ke Bali rame-rame naik bis, ya kan? Kita pergi kemana gitu. Kenapa? Karena saya suka. Kita bisa kumpul bareng-bareng. Kalau saya pikir senang sih saudara. Kita waktu yang lalu kemah di mana? Mangli. Kan enak ya saudara. Ini wujud apa? Kesatuan kita. Jadi ayolah jangan kita bertengkar. Kadang kita perlu kumpul-kumpul keluarga. Minum-minum. Yang saya maksud minum itu ya minum teh, minum kopi. Jangan minum Johnny Walker, whisky, bukan itu maksudnya. Ya, ya. Minum-minumnya itu ya minum teh, minum kopi. Enak sih kumpul-kumpul minum teh, minum kopi, betul gak saudara? Enak. Sambil berbincang-bincang, bisa bersenda gurau. Itu namanya kenikmatan hidup. Ya. Sambil makan boong, pisang goreng, kacang rebus, kacang goreng, jagung bakar, enak sih kalau gitu. Ya kan itu kan barang-barang murah semua saudara. Tapi bisa bikin kita akrab. Iya kan? Wong saya aja sudah punya cita-cita. Nanti kalau Yesua belum datang, kehilatnya sudah selesai, ini kan jadi tempat parkir.
Ini bisa dibikin tempat api unggun, kita bisa kumpul-kumpul di sini. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu. Jadi itulah yang perlu kita lakukan, saudara. Anak-anak muda kalau ngomong sama orang tua jangan ngegas. Tahu ngegas, saudara? Kalau naik motor kan bungan gitu, ngegas itu namanya. Getak sama orang tua. Ada nggak yang seperti itu? Oh banyak. Walah, ya harus diganti ya saudara-saudara. Diubah caranya, jangan getak. Ya, itu ngegas namanya, mak. Brung gitu. Nggak boleh seperti itu. Nah, inilah yang saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian. Dan kita bersyukur Bapak Yahweh selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Dan sebelum kita tutup, saya perlu kasih tahu, kita dapat keyboard baru, saudara. Seperti biasa kita kalau dapat sesuatu, kita bertepuk tangan selama 1 menit. Nah, sekarang kita mau tepuk tangan 1 menit ya, Bapak Ibu. Ayo kita, saya kasih stop buat nih. Kita bangkit berdiri, setelah tepuk tangan 1 menit, kita akan berdoa, haleluya. Kita akan mulai dari sekarang, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur, haleluya. Terus kita beri tepuk tangan 1 menit. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati kehilat kami dengan keyboard yang baru, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau Bapa yang Maha Kuasa, haleluya. Terus beri tepuk tangan saudara, belum 1 menit, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau turunkan lagi mujizat-mujizat yang lain. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami percaya Bapak Yahweh selalu menopang dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk keyboard yang baru. Karena kami tahu Engkau mengetahui kebutuhan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak Yahweh memberkati orang yang sudah memberikan ini bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Berkati juga pembangunan kehilat yang sekarang terus berlangsung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengar pengumuman. Ada pengumuman? Oke, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Men's Club. Akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa 19 Juli 2022 pukul 6 sore di Rumah Bahagia. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Sekarang saya akan bacakan ucapan terima kasih. Shalom Papi Lukas, Mami Lukas, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semua jemaat kehilat Aleph Tau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Saya atas nama keluarga Bapak Kristianta mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semua jemaat Kehilat Alef Tau, sekaligus Papi Lukas dan Mami Lukas atas semua bantuan, baik secara material dan moral, dari sakit sampai beliau dipanggil pulang ke rumah Bapak Yahweh di Samayim. Saya yakin Bapak Yahweh yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan semua jemaat Kehilat Alef Tau. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Inilah ucapan keluarga Pak Kris yang diwakili oleh Ibu Siska, istri dari Pak Kris. Saya juga ikut berterima kasih untuk saudara-saudara yang ikut membantu ya saat Pak Kris ada di rumah sakit, yaitu Bapak Obed, kemudian Saudara Hameng, Saudara Tulas, ya, Saudara Theo, itu adalah orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan sehingga Pak Kris bisa dikebumikan dengan baik, saudara-saudara. Dan saya tahu bahwa ini bisa sebuah rencana dari Bapak Yahweh, ya, karena Pak Kris itu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan tuh waktu di Jakarta punya keinginan yang kuat, pokoknya saya segera keluar dari Jakarta. Arahnya kalau enggak Bali ya Magelang. Ternyata Tuhan pakai tanamkan di hati Pak Kris untuk tinggal di Magelang. Dia bawa istri, anak-anaknya semua, dan setelah sampai di sini, dia kembali pulang ke rumah Bapak. Jadi saya renungkan terus, ternyata secara hukum alam supranatural itu sudah kelihatan. Ya. Dan saya yang sangat bersyukur adalah saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia ada dalam posisi iman yang terbaik, saudara. Itu yang luar biasa. Sekarang yang jadi pertanyaan, saudara bisa nggak mempertahankan iman yang terbaik saat Yesua datang? Itu yang penting, saudara. Jadi kita harus saling dukung-mendukung. Ya, saya sekali lagi atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Obed Sinaga, Saudara Hameng, ya, Saudara Tulas, Saudara Theo, dan tentu saja dengan yang lain yang ikut ambil bagian, yang tentunya tidak saya sebut satu persatu, tapi mereka juga bisa ikut memberikan dukungan. Untuk Stella juga yang syuting video ketika saya ada di sana, juga saya ucapkan terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Kita akhiri ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, dan kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu semuanya di dalam tangan. Berkatilah mereka, buat mereka semua sehat ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syikar alape kawesterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Datang bersujud dan menyembah di hadapan
berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.